Genesis, good to see you. Welcome to our service online. Sekarang kita seperti biasa, sebelum kita dengerin firman Tuhan yang luar biasa, yuk sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan aku mau ajak nih setiap teman-teman untuk cari posisi ternyaman kalian supaya bisa lebih maksimal lagi untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yuk mari teman-teman kita nyanyi sekali lagi dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab
Ayo mari teman-teman kita nyanyi haleluya sekali lagi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan buatanmu. Di hidupku, di hidupku Tuhan. Di hidupku. Wow, beri tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau ada prayer request, boleh klik tombol di bawah ini. See you guys, God bless, enjoy the service. Bye. Shalom semuanya, welcome to C3 2020 Community. Sebelum kita memulai sharing kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini atas setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah bersama-sama. Dengan tubuh yang sehat kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar apa yang kami dengar Tuhan itu boleh mengingatkan setiap daripada kami, menguatkan setiap daripada kami yang sedang lemah, dan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan kami memberkati dia semua kemuliaan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So, halo semuanya, shalom. Dan senang sekali kalau saya masih diizinkan untuk kembali boleh sharing ke tempat ini di C3 2020 Community. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jimmy Halim yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk saya boleh memberikan firman Tuhan sedikit kepada saudara sekalian. So hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudulkan Facing the Giant. Setiap dari kita, setiap manusia di dalam setiap fase kehidupan pasti memiliki yang namanya sebuah tantangan atau masalah. Saya mengambil contoh dari kita baru dilahirkan dari kandungan ibu kita hingga sampai kita meninggal. Setiap fase kita pasti mengalami masalah. Waktu kita masih bayi, kita memiliki tantangan, kita memiliki masalah di mana kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa berbicara, kita nggak bisa ngomong, kita cuma bisa nangis dan segala macam. Itu tantangan yang harus kita alami atau masalah. Waktu kita sudah semakin besar, kita memasuki dunia sekolah pun kita tetap masih mengalami masalah atau tantangan, di mana kita harus berusaha untuk belajar, kita harus berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, kita harus berusaha untuk kita mendapatkan nilai yang memuaskan sampai nanti kita lulus SMA. Apakah waktu kita lulus SMA memasuki dunia perkuliahan masalah kita beres? Tentunya tidak. Masuki dunia perkuliahan kita menjadi bingung untuk kuliah apa yang harus kita ambil, karena perkuliahan kita menentukan masa depan kita, menentukan pekerjaan yang akan kita ambil berikutnya. Waktu kita masuk ke dalam dunia perkuliahan dan kita berhasil lulus dari kuliah kita, dari university kita, apakah masalah kita selesai? Kita memasuki masalah yang baru, di mana begitu banyak orang yang lulus di waktu yang bersamaan, tetapi lapangan pekerjaan yang sedikit, membuat kita bingung untuk memasuki dunia pekerjaan.
kita berusaha untuk kita bisa mendapatkan masuk ke perusahaan yang kita mau dan yang terbaik. Waktu kita masuk ke dalam dunia pekerjaan itu, waktu kita mulai masuk ke dalam sebuah company atau kita membuat sebuah bisnis, apakah rasanya persoalan dalam hidup kita selesai? Tentu tidak. Mulai banyak orang tua atau teman-teman kita atau orang-orang yang kita tuakan mulai nanya sama kita, kapan married, kapan punya pasangan, dan segala macamnya. Kemudian kita harus berpikir lagi untuk kita mulai memasuki hubungan yang lebih serius dengan dunia pernikahan. Waktu kita sudah married, kita sudah menikah, tentu orang akan nanya lagi, kapan punya anak, kapan bisa punya momongan, dan segala macam. Masalah itu gak akan ada habisnya. Sampai waktu kita pun berhasil membiayai anak kita, membesarkan anak kita masih bergumul, kita masih memiliki permasalahan dengan kesehatan kita. Dimana tubuh kita udah gak sefit kita masa muda, tubuh kita udah gak sekuat waktu kita zaman muda dulu. Kita mulai bergumul dengan yang dikit-dikit kita mulai sakit, dikit-dikit kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, sampai akhirnya kita meninggal. Ini merupakan sebuah masalah, sebuah persoalan yang sama setiap manusia alami, dimana setiap kita pasti mengalami masalah. Even waktu kita membaca firman Tuhan, di dalam tokoh-tokoh firman Tuhan yang diceritakan, cerita firman Tuhan itu juga banyak yang memiliki masalah. Mereka banyak memiliki jalan buntu, mereka banyak memiliki masalah. Nah, hari ini kita juga akan membaca sebuah firman Tuhan yang mungkin sudah kerap kali kita dengar, sudah sering kita dengar untuk judul dari firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa setiap dari kita, pasti dari kita zaman sekolah minggu sudah sering sekali lah mendengar firman ini. Tapi dari sini ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Sama-sama yuk kita buka di dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Sekali lagi Matius 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini berjudulkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Dan ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. So, kalau saya boleh recap sedikit firman Tuhan yang kita dengar ini, ada sebuah masalah, ada sebuah persoalan di mana waktu itu, waktu selesai Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang di tempat itu dan hari sudah malam. Cuma saya membayangkan zaman situ mungkin yang namanya hari sudah malam, sepi, nggak ada tempat yang buka. Kalau zaman sekarang kita enak ada ojek online, tapi yang bisa memberikan makanan untuk kita gitu ya. Tapi pada zaman itu mungkin semuanya sudah gelap, tidak ada yang jual restoran yang 24 jam mungkin yang sekarang siap saji atau apa gitu. So mereka dari pagi sampai malam mengikuti Yesus, mengikuti semua firman Tuhan, mendengarkan Tuhan dan segala macam. Tapi mereka mengalami masalah di mana mereka kelaparan gitu. Nah, di sini saya akan lebih detail sedikit di Matius 14 ayat yang ke-15. Kita lihat bahwa respon daripada murid-murid saat itu ya. Di situ murid-murid berkata bahwa suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Yang dikatakan oleh murid-murid adalah mereka nggak mau menghadapi masalah ini. Mereka nggak mau ngurusin orang-orang ini untuk memberi makan mereka karena mereka tahu bahwa mereka nggak punya cukup makanan. So mereka bilang sama Tuhan Yesus, suruh aja mereka pergi, cari makanan mereka sendiri gitu. Nah, ini merupakan sebuah respon di mana sering kali juga dalam kehidupan kita gitu ya. Waktu kita menghadapi sebuah masalah, sebuah persoalan dalam hidup ini,
Seringkali kita mencoba kabur dari masalah. Seringkali kita mencoba untuk lari dari masalah. Kalau bisa masalah ini kaburlah. Kalau bisa masalah ini kita nggak usah deket-deket lah ke dalam masalah inilah gitu. Kalau mungkin ibarat di dalam bahasa kita ya gitu, jangan main api lah kalau bisa gitu. Maksudnya kalau ada masalah ya udah lari aja gitu, nggak usah hadapi masalah ini gitu. Saya pernah mengalami di dalam sebuah situasi di mana waktu itu papa saya itu sakit yang sedang dalam masa kritis. Teman-teman tahu, saudara tahu bahwa yang namanya nungguin orang yang sedang sakit tuh nggak enak, apalagi dalam masa kritis, karena kapan aja itu bisa aja 5 detik, 10 detik, 5 menit, 1 jam, dia bisa lewat gitu. Waktu itu masa kritis papa saya itu sekitar kurang lebih 4-5 hari. Waktu itu saya merasakan itu setiap malam, even saya nggak bisa tidur. Karena saya begitu takut, what if kalau papa saya waktu saya lagi tidur dan dia tiba-tiba udah nggak ada gitu, tiba-tiba dipanggil sama Tuhan. Saya sampai, kurang lebih respon saya sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Saya sampai bilang sama Tuhan, kalau bisa Tuhan, mending saya tidur aja gitu. Sampai nanti 5 hari kemudian saya baru bangun, yaitu udah di end-nya lah. Saya nggak mau mengikuti proses di mana saya harus menunggu masa-masa kritis ayah saya, apakah dia selamat atau enggak gitu. Itu yang saya mengerti bagaimana perasaan murid pada saat itu ya. Saya benar kayak, kalau bisa gue kabur aja deh dari masalah ini gitu. Kalau bisa gue lari aja, kalau bisa gue nggak usah lihat lah, gue nggak usah nungguin gitu berhari-hari. Yang penting tahu hasil akhirnya aja gitu. Karena pada saat itu bagi saya sangat apa ya, saya sampai gak bisa tidur. Setiap detik itu saya kepikiran, saya membayangkan bagaimana nasib ayah saya gitu, bagaimana dengan ayah saya di rumah sakit, bisa nggak ya dia sampai segala macam. Itu kurang lebih 5 hari, dan selama 5 hari itu saya pun gak bisa tidur. Dari rasanya tuh malam itu berjalan sangat lama sekali gitu. Setiap detik saya balik badan dan masih jam 1. Saya balik badan masih setengah 2, padahal saya udah merasa itu waktu yang lama sekali gitu. Sampai akhirnya masa kritis ayah saya selesai gitu. So saya bisa mengerti lah perasaan berat pada saat itu. Tapi itu kurang lebih kita alami dalam kehidupan manusia, benar gak sih? Apapun masalahnya, bukan mengenai masalah situasi nggak punya makanan doang gitu, tapi dalam hal yang lain dalam kehidupan kita selalu berpikir gitu seringkali dalam kehidupan kita. Kalau bisa kita keluar dari masalah ini, kalau bisa kita kabur lah, kalau bisa kita nggak usah menghadapi lah gitu. Tapi hari ini firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16 kita lihat, bagaimana dengan respon Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. So Tuhan bilang gitu sama murid-muridnya, jangan suruh mereka pergi, tapi kamu yang harus memberi makan mereka semua gitu. Hari ini bahwa respon Yesus adalah waktu kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup ini, waktu kita menghadapi masalah yang mungkin kita tahu kita nggak mampu, yang mungkin kita tahu kita nggak sanggup, yang mungkin kita tahu begitu banyak cobaan dalam hidup ini. Tapi Tuhan bilang bahwa kita harus menghadapi setiap masalah itu. Kita harus menghadapi persoalan yang kita alami. Tapi baiknya Tuhan adalah waktu Tuhan bilang sama kita, waktu Tuhan bilang sama murid-murid bahwa harus menghadapi masalah ini, Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggal diam. Tuhan kita bukan Tuhan yang waktu Tuhan menyuruh kita untuk menghadapi masalah ini dan ya udah selesai kita hadapi sendiri. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat yang ke-18. Waktu murid-murid bilang yang ada sama kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan bilang bahwa bawalah kemari kepadaku. Bawalah apa yang kau punya kepadaku. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup untuk memberikan solusi. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memberikan kita solusi atas setiap masalah kita. Tuhan bilang bahwa bawalah kepadaku setiap masalahmu, bawalah kepadaku setiap pergumulanmu, bawalah kepadaku setiap keraguan dari setiap kita. Mungkin perasaan yang kita bilang bahwa kita gak mampu, perasaan yang mungkin bilang terlalu banyak masalah, mungkin kita punya banyak cicilan, kita dengan zaman yang sekarang ini untuk begitu banyak
hal yang mungkin kita bisa keluhin sama Tuhan. Tapi hari ini waktu Tuhan bilang sama kita bahwa hadapi masalah kita, Tuhan itu bukan Tuhan yang tinggal diam, Tuhan bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi Tuhan dialah yang bilang bahwa bawalah setiap masalahmu kepadaku. Saya nonton sebuah film yang judulnya juga Facing the Giant. Teman-teman tahu bahwa film itu merupakan cerita di mana ada sebuah keluarga di mana ayahnya itu merupakan pelatih pelatih football semacam olahraga gitu lah, saya juga agak lupa gitu. Nah, abis itu waktu dia melatih itu tiba-tiba karena dia melatihnya itu di tingkatnya semacam kayak sekolah SMA gitu, jadi setiap 3 tahun kan pasti ada anak yang nanti udah orang yang dididik jago, terus kemudian dia akan pindah ke sekolah lain atau pindah ke universitas lain karena dia mendapatkan beasiswa gitu. Tapi masalah dia adalah waktu itu timnya dia itu orang-orang yang kompetennya itu pada pindah karena mereka mendapatkan beasiswa, ditarik lah sama sekolah yang lain gitu. Kemudian dia juga mengalami masalah di mana waktu itu dia bersama dengan istrinya gak bisa punya anak. Terus dengan keadaan yang seperti itu, dengan keadaan tim mereka yang kurang baik juga, yang kurang kompeten juga, ekonomi mereka juga terbatas gitu. Kalau saudara bisa nonton itu mobil mereka juga udah kadang mogok kadang nyala, rumah mereka juga banyak elektronik yang sudah rusak gitu. Itu yang terjadi. Mungkin kalau kita bisa bayangkan ya, itu bukanlah sebuah sebuah keluarga yang kita idam-idamkan, itu bukanlah sebuah idola yang bisa kita mikir-mikir lah, kayak bisa kita bayangkan gitu. Maksudnya dengan begitu banyak persoalan dalam hidup dia, tapi dalam cerita itu waktu begitu banyak masalah persoalan datang ke dalam hidupnya gitu, dan dia rasanya udah nggak bisa apa-apa lagi karena semua aspek dalam kehidupan dia kena, ekonominya kena, keuangannya kena, terus nggak bisa punya anak, pekerjaannya kena, bahkan tempat tinggal dan mobilnya dia juga rusak gitu. Dia sampai even dia udah nggak bisa harus ngapain lagi, dia juga udah nggak tahu. Tapi waktu dia mulai membawa itu kepada Tuhan, dia mulai mendekatkan diri dia kepada Tuhan, dia mulai berdoa sama Tuhan, mulai melibatkan Tuhan dalam segala hal, satu-satu dalam kehidupannya mulai berubah gitu. Yang tadinya dia mulai menyemangati timnya dia kembali, akhirnya timnya itu bisa menjadi juara. Kemudian yang tadinya dia nggak bisa punya anak, dia mencoba ke dokter dan dia mulai mencoba program segala macam, akhirnya dia bisa memiliki anak. Bahkan tiba-tiba ada orang yang membelikan dia mobil yang baru sehingga mobil dia yang lama digantikan gitu. Waktu dia mulai membawa persoalan dia ke Tuhan, waktu dia mulai membawa masalah dia ke Tuhan, Tuhan mulai membukakan satu pintu dengan satu pintu yang lain. Tapi dia nggak cuma membawa itu kepada Tuhan, dia nggak cuma berdoa saja, tapi dia juga berusaha untuk dia bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Hari ini mungkin saya akan cerita sedikit. Ya, setiap dari kita, apalagi di masa-masa yang sekarang yang namanya dengan adanya virus ini membuat kita semuanya pasti terganggu lah, dari namanya ekonomi, dari namanya semuanya pasti terganggu. Sama dengan kehidupan saya juga, dengan ya, pasangan saya juga gitu. Waktu kami memulai hubungan ini, bisa dibilang ekonomi kami sangatlah terbatas. Benar-benar kayak kalau saudara bisa, kalau kita ceritain berapa mungkin saudara kayak kaget gitu. Dengan mulai hubungan yang baru, hubungan yang serius untuk punya goal, punya tujuan, punya segala macam. Dari awal kita ngomong, kita mikir kita nggak bisa mencapai semua itu. Kita sama-sama bekerja dengan yang mendapatkan gaji tetap, dan kita udah tahu bahwa dalam 3 bulan kita akan mendapatkan berapa, dalam 3 bulan kita bisa pengeluaran kita berapa, setiap bulan kita bisa saving berapa, dan hasil akhir dari ekonomi kita udah tahu lah. Waktu itu kami berdua sepakat untuk ya we try gitu, kita coba, dan kita nggak tinggal diam gitu, tapi kita mulai bawa ke Tuhan. Saya ingat betul bahwa tahun lalu di tahun 2011 waktu kita berhubung ini, dan surprise banget karena tahun 2020 tiba-tiba ada COVID ini, dimana nggak cuma kita, semua ekonomi, semua pasti terganggu gitu. Dan saudara bisa bayangkan, dengan keadaan yang awalnya itu bukan yang good start, awalnya itu bukanlah start yang baik bagi kita, karena waktu itu kita juga tipis banget
ditambah dengan masalah ini gitu, ditambah dengan virus ini yang bikin semua ekonomi terganggu. Waktu itu di awal tahun 2020 saya udah sempat mikir jangan harap bisa berhasil lah gitu, jangan harap kita bisa survive lah gitu. Keadaan biasa-biasa aja kita tahu, dengan kita yang bekerja mendapat gaji itu kita bisa tahu lah kita bisa menghasilkan uang berapa gitu. Apalagi ditambah COVID, dimana kalau kita lihat banyak sekali orang yang mengalami pengurangan, banyak sekali orang yang di PHK, mungkin gaji dikurangi dan segala macam. Waktu awal tahun 2020 saya udah mikir udah jangan harap deh gitu. Tapi waktu itu kita tetap menentukan target untuk tahun 2020 kira-kira berapa finansial kita gitu. Dan surprise banget bahwa waktu kita mulai bawa ke Tuhan, kita bekerja dengan semaksimal kita berusaha dengan semaksimal untuk semaksimal yang kita bisa lakuin, dan kita mulai bawa ke Tuhan, hal yang aneh pun terjadi gitu. Banyak hal yang kita nggak duga dan Tuhan kasih berkat dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sampai pernah dalam waktu suatu ketika kita diem aja, ada orang mau kasih kita duit gitu. Itu hal yang sampai kita kayak ini real gak sih kayak gitu. Dan saudara mau tahu bahwa waktu di tahun 2020 kita punya target finansial bahwa akhir tahun mau mencapai berapa. Nggak perlu nunggu sampai akhir tahun. Tapi di dalam kuartal ketiga pun di tahun ini target finansial kita di akhir tahun sudah bisa dicapai gitu. I mean like itu hebatnya Tuhan kita gitu. Waktu kita mulai bawa persoalan kita sama Tuhan, waktu kita mulai bawa apa yang kita punya sama Tuhan, dan Tuhan bisa melipat gandakan itu semua. So hari ini sebagai reminder dalam kehidupan kita gitu. Mungkin saya nggak tahu bagaimana keadaan kehidupan saudara. Mungkin hari ini banyak yang bergumul sama dengan kita. Mungkin semua planning saudara sekalian mau merit itu udah nggak bisa merit gimana lagi. Atau mungkin kalian berkumpul dengan namanya ekonomi. Kalian mikir bahwa mau beli rumah, tapi dengan keadaan sekarang bagaimana bisa beli rumah kalau bekerja aja kita sulit gitu. Atau mungkin apapun masalah dalam kehidupan kalian, ada Tuhan ingetin buat setiap kita, jangan pernah kabur dari masalahmu, jangan pernah lari daripada masalahmu, hadapi itu. Dan waktu kita mulai menghadapi masalah kita mulai bawa masalah kita kepada Tuhan. Karena waktu kita mulai bawa masalah kita kepada Tuhan, kita mulai membawa apa sih yang kita punya untuk kita kasih kepada Tuhan. Kita mulai berusaha. Tuhan Allah kita nggak mungkin tinggal diam. Tuhan Allah kita tidak mungkin diam dan melihat kita saja. Tapi Tuhan Allah kita akan yang membuat multiplikasi dan mukjizat dalam kehidupan kita semua. Hari ini apapun yang kita alami, saya cuma mau bilang terus semangat, libatkan Tuhan atas setiap masalah kita, setiap giant dalam kehidupan kita, setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan kita akan kita bisa lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Sebelum kita menutup dalam firman Tuhan pada hari ini, saya mau berdoa buat setiap kita. Mari kita mengangkat tangan kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa. We thank you Lord for everything. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami dapatkan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal Tuhan. Mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh bekerja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh Tuhan menikmati Tuhan. Kami masih boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna daripada-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dan kami membawa Tuhan semua mungkin yang menjadi pergumulan kami, semua mungkin yang menjadi persoalan kami Tuhan. Satu hal yang pasti kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu iya dan amin Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan Tuhan memberikan kami percobaan yang melewati Tuhan daripada kekuatan daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap mungkin Tuhan dalam saat ini Tuhan setiap kami Tuhan ada yang kami bergumul dengan masalah pekerjaan kami, dengan masalah bisnis kami, dengan masalah usaha kami Tuhan. Ada berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup Tuhan memulihkan setiap finansial kami, setiap ekonomi kami. Atau kami percaya Tuhan setiap bisnis yang buntu boleh Engkau bukakan Tuhan. Berdoa Tuhan setiap pekerjaan kami Tuhan boleh Engkau membuatkan kami promosi demi promosi boleh kami dapatkan ya Bapa. Ada yang berdoa Tuhan untuk kami, setiap kami yang
bergumul dalam kesehatan kami ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan kami kesehatan, kami berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh berdiri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar mujizat yang nyata Tuhan turun atas setiap hidup kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan boleh kami dapatkan. Untuk setiap kami Tuhan yang memiliki masalah Tuhan, baik dalam hubungan kami dengan keluarga kami Tuhan, mungkin dengan pasangan kami, dengan teman-teman kami ya Bapak. Boleh kiranya Tuhan di masa saat ini ya Tuhan, Kau boleh mempererat kami ya Tuhan. Boleh kami menjadi semakin dekat lagi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, bahwa ujung-ujungnya Tuhan, dari setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini ya Tuhan, Kau yang boleh menyembuhkan Tuhan, Kau memulihkan Tuhan setiap apa yang kami alami dan kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So teman-teman, see you next week and God bless you guys.